Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh para peserta CEO Forum Kompas 100, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru dan semoga tahun 2021 kita semua, bangsa Indonesia dan perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekalian akan menghadapi kondisi yang jauh lebih baik. Saya akan menyampaikan pada forum ini update mengenai kondisi perekonomian kita saat ini, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan instrumen APBN pada tahun 2020 yang melakukan banyak sekali fungsi yang luar biasa menghadapi COVID-19. Kemudian saya akan menyampaikan APBN tahun 2021 dan arah ke depan serta tentu harapan yang kita ingin capai. Kita mengetahui tahun 2020 adalah sebuah tahun yang luar biasa. Kita memasuki tahun lalu dengan optimisme sampai kemudian COVID-19 mengubah semuanya. Sebuah game changer. Sebelum terjadinya COVID, economic outlook seluruh dunia diperkirakan akan tumbuh 3,3%. Karena pada saat itu muncul harapan dengan Amerika serta RRT melakukan trade deal pada tahap pertama, serta Brexit diperkirakan akan bisa diselesaikan secara relatif baik. Pada bulan Maret, waktu WHO menyampaikan COVID-19 menjadi pandemi global, maka dunia dilanda kepanikan. Kita juga melihat capital outflow terjadi di semua negara berkembang dan emerging. Untuk Indonesia pun mengalami, dan ini kemudian ditambah dengan gejolak dari harga-harga komoditas. Bahkan harga minyak pun sempat mencapai negative price selama 2 hari pada bulan April yang lalu. Maka dengan kondisi ekonomi yang bergejolak, di mana semua negara di dalam merespon COVID harus menutup, ada yang melakukan total lockdown, ada yang melakukan pembatasan berskala besar, ekonomi menjadi terhenti. Economic outlook yang tadinya diperkirakan 3,3% pertumbuhan untuk dunia direvisi menjadi -3%. Bulan Juni pada saat kedalaman dan dampak yang signifikan dari COVID makin terlihat, World Economic Outlook direvisi kembali oleh IMF menjadi -4,9%. Pada bulan Oktober, IMF sedikit merevisi agak baik, namun tetap -4,4%. Itulah episode yang terjadi pada tahun 2020, di mana pandemi mengubah segalanya, dan tentu ini menyebabkan terjadinya respon kebijakan di seluruh dunia. Menjelang akhir tahun 2020, banyak negara mulai memiliki harapan dengan ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Beberapa negara mulai melakukan vaksinasi pada bulan Desember, seperti Inggris dan kemudian juga Amerika Serikat. Kalau kita melihat COVID sebagai game changer, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Tahun 2021 kita memasuki dengan pemahaman bahwa COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Bahkan di berbagai negara terjadi pengetatan kembali karena memasuki bulan winter, COVID-19 meningkat sangat tinggi di negara-negara Eropa, di negara Amerika Serikat, dan juga bahkan di Asia seperti di RRT dan di Jepang. Kondisi ekonomi yang tertekan sangat dalam akibat COVID membutuhkan respon kebijakan yang luar biasa. Seluruh dunia menggunakan instrumen APBN atau kebijakan fiskal dikombinasikan dengan kebijakan moneter serta kebijakan sektor keuangan untuk melakukan pertolongan atau untuk menahan merosotnya ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Tahun ini seluruh perekonomian dunia mengalami kontraksi. Indonesia juga mengalami kontraksi yang oleh IMF diperkirakan sekitar minus 1,5. Kami memperkirakan antara minus 2,2% hingga 1,7%. Angka ini masih lebih baik dibandingkan banyak negara, baik itu di dalam kelompok G20 kecuali RRT, dan banyak di negara ASEAN besar yaitu ASEAN 5, di mana kontraksi ekonomi mereka bahkan bisa mencapai minus 10% seperti di India dan minus 8,3% di negara tetangga kita seperti Filipina. Di sisi lain, instrumen fiskal yang bekerja luar biasa pada tahun 2020 menyebabkan defisit yang melonjak di semua negara. Indonesia pun melakukan defisit financing. Outlook-nya pada tahun 2020 APBN kita mengalami defisit hingga 6,09%. Angka ini masih jauh lebih baik dibandingkan defisit di berbagai negara. Negara-negara advance bahkan melakukan fiscal countercyclical yang luar biasa besar. Amerika Serikat bahkan mencapai defisitnya di 18%, Jerman 8,2%, Prancis 10,8%. RRT yang menghadapi atau pandemi awal dan ekonominya sudah pulih juga harus menggunakan tools fiskalnya sehingga defisitnya mencapai 11,9, hampir 2 kali lipat dari defisit di Indonesia. India pun yang ekonominya kontraksinya 10,3 juga harus mengalami defisit APBN hingga 13,1%. Negara-negara ASEAN juga mengalami defisit yang lebih dalam dari kita. Dengan adanya defisit yang tinggi, tentu utang negara-negara mengalami kenaikan. Di berbagai negara maju bahkan utang sudah mendekati 100%. Bahkan Amerika Serikat telah mencapai utang 131% dari GDP-nya. Indonesia masih pada kisaran 38,5%. Namun kita tetap harus berhati-hati karena instrumen fiskal bekerja extraordinary pada suasana pandemi ini dan harus segera dikonsolidasikan dan disehatkan kembali. Dengan outlook ekonomi dunia yang mengalami negatif, maka perekonomian kita juga menghadapi kondisi yang tertekan dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi. Dari sisi permintaan kita melihat dengan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan konsumsi mengalami penurunan yang sangat tajam. Minus 5,6% pada kuartal kedua. Investasi juga menurun tajam, minus 8,6%, dan dengan perdagangan dunia yang melemah, ekspor kita mengalami kontraksi bahkan hingga minus 11,7% pada kuartal kedua. Sehingga perekonomian kita mengalami kontraksi yang cukup dalam pada kuartal kedua. Pada kuartal ketiga kita sudah mulai melihat pemulihan ekonomi, namun tetap kita melihat komponen agregat demand masih dalam suasana tekanan yang cukup signifikan. Inilah hal yang perlu untuk terus kita pulihkan, baik dari sisi konsumsi, investasi, ekspor, dan instrumen pemerintah menggunakan instrumen APBN atau kebijakan fiskal melakukan kerja sangat keras untuk memulihkan perekonomian dan melindungi masyarakat dari tekanan yang luar biasa. Outlook ekonomi kita pada tahun 2020 adalah antara minus 2,2 hingga minus 1,7, di mana pada kuartal keempat kita tetap mengharapkan adanya tren membaik dari ekonomi kita kalau dilihat dari dan dibandingkan dengan kuartal kedua dan ketiga, yaitu ekonomi kita diharapkan akan tumbuh tetap pada kontraksi namun jauh lebih landai, yaitu minus 2,9 hingga minus 0,9.
Dengan adanya perekonomian yang mengalami gejolak, maka kita harus melihat bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana memulihkan. Vaksin menjadi salah satu harapan yang sangat besar, meskipun tidak berarti bahwa kita melepaskan disiplin kesehatan. Vaksinasi menjadi game changer. Banyak negara telah mengumumkan akan melakukan program vaksinasi gratis. Untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang berpenduduk lebih dari 330 juta dinyatakan vaksin gratis. India yang bahkan 1,38 miliar juga melakukan vaksinasi gratis. Sedangkan negara-negara yang berpenduduk relatif kecil juga melakukan kebijakan yang sama. Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2020 mengumumkan bahwa Indonesia juga akan melakukan kebijakan vaksinasi gratis. Ini diharapkan untuk memberikan landasan bagi kita semua penduduk Indonesia untuk tidak memiliki alasan tidak mengikuti vaksinasi karena tidak memiliki daya beli atau akses. Kita tentu berharap bahwa vaksinasi akan berhasil sehingga memunculkan apa yang disebut herd immunity. Confidence dan harapan ini menjadi sangat penting memasuki tahun 2021. Pada saat yang sama dengan pemulihan secara bertahap, kita juga melihat industri manufaktur juga menunjukkan pemulihan. PMI manufaktur kita mencapai 51,3. Ini adalah tertinggi dalam 10 bulan terakhir. Negara-negara lain juga mulai menunjukkan pemulihan. Volatilitas di pasar keuangan juga mulai stabil dan membaik. Dilihat dari indeks volatilitas maupun dari sisi flow dari capital di emerging market. Juga currency atau forex, nilai tukar rupiah kita mengalami penguatan. Modal asing yang tadinya mengalami outflowing pada bulan April dan Mei sekarang pada kuartal terakhir dan terus pada bulan Januari ini mengalami positive inflow, dan ini mendukung stabilitas serta confidence terhadap pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Kita tetap harus waspada bahwa stabilitas bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, namun harus kita jaga, termasuk stabilitas inflasi harga-harga yang kita melihat ada kecenderungan sedikit menaik pada komoditas pangan. Meskipun untuk komoditas yang lain masih lemah sehubungan dengan demand yang masih juga perlu dipulihkan. APBN sebagai instrumen fiskal yang sangat penting di dalam memulihkan dan menarik kembali ekonomi kita agar kembali ke zona positif, memerankan peranan yang luar biasa penting. Tahun 2020 ini APBN meskipun dalam suasana tekanan yang luar biasa telah melakukan tugasnya dengan sepenuhnya. Pertumbuhan dari penerimaan negara kita sebetulnya dalam zona negatif karena seluruh sektor usaha dan wajib pajak kita mengalami tekanan. Penerimaan negara kita kontraksi minus 16,7%. Namun pemerintah terus melakukan kebijakan untuk menangani COVID, melindungi rakyat, dan mendukung dunia usaha termasuk usaha kecil menengah. Sehingga belanja pemerintah meningkat menjadi 12,2% dibandingkan tahun lalu. Bahkan belanja pemerintah pusat tumbuh hingga 22,1%. Inilah yang telah mendukung pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020 lalu. Secara umum, APBN kita performance-nya relatif baik dan terus kita jaga agar tetap aman dan sustainable. Defisit yang tadinya diperkirakan 6,3% berakhir dengan angka lebih kecil yaitu 6,09% dari GDP atau 956,3 triliun, lebih kecil dari rencana awal yaitu yang diatur dalam Perpres 1039 triliun.
Dan kita masih memiliki silpa atau sisa anggaran lebih 234,7 triliun yang merupakan anggaran yang akan digunakan sebagian untuk mendukung APBN 2021. APBN 2020 juga memiliki program yang sangat penting yang disebut Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Capaian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada UMKM, dukungan kepada dunia usaha, insentif usaha, dan dukungan untuk sektoral serta pemerintah daerah mencapai 83,4% atau 579,78 triliun dari yang tadinya dianggarkan 695,2 triliun. Untuk bidang kesehatan 63,5 triliun, dan ini berarti sisa anggaran yang tadinya sudah kita cadangkan untuk kesehatan akan diteruskan dan dijadikan anggaran kesehatan tahun 2021 terutama untuk mendukung program vaksinasi gratis. Perlindungan sosial mencapai 220 triliun, realisasi untuk belanja di kementerian lembaga dan sektoral termasuk sektor pariwisata mencapai 66,59 triliun. UMKM mendapatkan perhatian yang luar biasa dengan dukungan mencapai 112 triliun dan dukungan untuk insentif usaha serta pembiayaan korporasi sebanyak 56 triliun dan 60 triliun. Program-program perlindungan sosial yang cukup besar mampu untuk menahan daya beli dan kemampuan konsumsi terutama kelompok masyarakat paling bawah. Kita juga melihat dukungan kita untuk menciptakan bantalan bagi UMKM dan mereka yang mengalami PHK. Akibat COVID, buruh karyawan tetap mengalami penurunan sebesar 5,6 juta orang. Dan merekalah yang perlu untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk kegiatan usaha mandiri maupun sektor-sektor usaha kecil menengah. Inilah yang digunakan dari pemerintah, dari APBN kita untuk mendukung masyarakat yang mengalami pukulan berat akibat COVID. APBN merupakan instrumen extraordinary dan sekaligus mendukung pembukaan kembali atau reopening dan pemulihan kembali atau recovery dari ekonomi kita. Serta untuk tahun 2021, APBN mendukung seluruh upaya reformasi untuk membangun kembali ekonomi Indonesia. Sehingga tahun 2021, fiskal policy kita memang mencari keseimbangan antara di satu sisi tetap ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi dan terus melanjutkan reformasi, namun APBN juga harus mulai bertahap mengalami konsolidasi untuk mengembalikan kesehatannya. Kebijakan fiskal ini tentu tetap harus dilakukan bersama dengan kebijakan lain, yaitu kebijakan moneter, sektor keuangan, dan reformasi. Postur APBN 2021 menyangkut pendapatan negara sebesar 1.743 triliun dan belanja negara yang cukup besar, yaitu 2.750 triliun. Dengan postur tersebut, defisit pada tahun 2021 adalah 5,7% dari PDB atau 1.006 triliun. Dan ini akan dipenuhi dengan pembiayaan. Kami bersama dengan Bank Indonesia mengawal proses pemulihan ini yang disebut burden sharing, gotong royong, kerjasama antara fiskal dan moneter dilakukan secara erat dan bersama-sama karena ini adalah tugas yang luar biasa. Kebijakan strategis tahun 2021 di dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sekaligus membangun fondasi ekonomi ke depan yang makin baik, terdiri dari kebijakan yang berpusat pada pembangunan sumber daya manusia agar makin baik kualitasnya. Pendidikan 550 triliun, kesehatan 169 triliun, perlindungan sosial 408,8 triliun. Kita juga akan terus mendorong pembangunan kembali infrastruktur secara berkelanjutan,
termasuk infrastruktur jalan dan infrastruktur ICT. 417 triliun untuk infrastruktur dan untuk ICT 26 triliun. Pangan adalah sektor yang sangat penting yang harus kita jaga karena perubahan musim akan menimbulkan gejolak dan tantangan yang tidak mudah. Pemerintah mengalokasikan tahun ini 99 triliun untuk ketahanan pangan. Dan sektor pariwisata yang mendapatkan pukulan sangat besar akibat COVID akan terus menjadi perhatian pemerintah untuk dikembalikan dari sisi pemulihan dan dari pembangunan destinasi pariwisatanya. Tentu pelaksanaan APBN masih akan menghadapi ketidakpastian karena pada bulan Januari ini meskipun kita memiliki optimisme dan harapan pemulihan terjadi, kita juga melihat COVID-19 melonjak sesudah liburan panjang. Kita perlu mengembalikan lagi adanya pengelolaan COVID-19. Meskipun vaksinasi dilaksanakan, kita harus tetap menjaga disiplin kesehatan. Perekonomian global juga masih menghadapi ketidakpastian. Amerika Serikat yang pada hari ini akan memiliki presiden baru tentu merupakan harapan untuk segera pulih dan memberikan kepastian bagi ekonomi dunia. Demikian juga dengan RRT yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi meskipun masih tumbuh di bawah 3%. Kita berharap global economy akan jauh lebih pasti. Namun kita tetap menghadapi ketidakpastian yaitu COVID dan climate change. Kita perlu untuk terus merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi kita, namun pada saat yang sama tetap waspada dan memberikan prioritas agar COVID bisa ditangani dan dikendalikan. Penanganan COVID tahun 2021 memakan anggaran 61,8 triliun dan ini pun masih akan bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus dan juga keinginan pemerintah untuk mengamankan suplai dari vaksin COVID-19. Program vaksinasi sudah dimulai, Bapak Presiden juga sudah disuntik, tenaga kesehatan sedang dalam proses disuntik. Kita berharap seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang mengalami COVID paling tinggi, akan segera mengkombinasikan vaksinasi dan disiplin kesehatan. Maka kalau itu dilakukan, kita boleh berharap bahwa perekonomian akan pulih kembali karena masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas mobilitas dan itu berarti kegiatan konsumsi, investasi, ekspor akan bisa meningkat. Vaksinasi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dan dengan landasan hukum yang tepat sehingga tetap accountable. Program-program perlindungan sosial tahun 2021 yang mencapai 408 triliun juga untuk masyarakat kita yang masih akan menghadapi masa transisi dan tekanan yang belum sepenuhnya pulih. Baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan bagi anak-anak didik yang tidak mampu dalam bentuk beasiswa. Anggaran infrastruktur juga akan didorong untuk mengejar proyek-proyek yang pada tahun 2020 mengalami penundaan dan kita berharap akan bisa diselesaikan dengan tata kelola yang baik. Pembangunan TIK diharapkan akan membuat seluruh pelosok Indonesia mampu memiliki konektivitas dengan internet. Karena dengan COVID telah menyebabkan kita semua makin sadar bahwa infrastruktur TIK atau internet menjadi sangat penting di dalam menjalankan berbagai kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal lain. Ketahanan pangan kita akan terus dipacu, adanya pembukaan lahan yang baru maupun untuk meningkatkan produktivitas dari lahan-lahan yang ada. Pemerintah akan juga mendukung korporatisasi dari kegiatan pertanian. Demikian juga dengan industri pariwisata.
Kita memasuki tahun 2021 tetap dengan optimisme yang tinggi. Karena kita paling tidak telah melewati tahun 2020 yang luar biasa dan merupakan shock yang tidak terjadi 100 tahun sekali. Dan Indonesia alhamdulillah dalam suasana yang relatif lebih baik. Pertumbuhan kita tetap lebih baik dibandingkan negara ASEAN atau G20 kecuali beberapa negara. Dan fiscal tools kita tetap kita jaga secara hati-hati dan prudent. Inilah yang akan terus menjadi landasan mengapa kita optimis. Namun di sisi lain kita tidak boleh lepas dari kewaspadaan yang tinggi. Ketidakpastian tidak menyebabkan kita menjadi pesimis. Ketidakpastian membuat kewaspadaan kita meningkat dan akan terus membuat kita waspada di dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan yang tepat, fleksibel, lincah, namun tetap accountable. Inilah yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam terus mendorong reformasi sehingga Indonesia tetap menjalankan proses pembangunan meskipun selalu dihadapkan pada berbagai gejolak ataupun shock serta krisis seperti pandemi ini. Berbagai langkah optimis dan juga langkah-langkah strategis oleh pemerintah seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan terbentuknya institusi-institusi seperti Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority akan menjadi instrumen yang melengkapi bagi kita di dalam memulihkan ekonomi. Berbagai instrumen ini akan mampu menjadi pelengkap upaya kita di dalam mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kita juga tetap memberikan berbagai insentif fiskal policy termasuk perpajakan. Karena kita memahami dunia usaha membutuhkan hal itu dan mereka masih di dalam proses pemulihan yang sangat dini. Kita juga perlu untuk mendukung berbagai industri yang memiliki peranan strategis sehingga Indonesia mampu membangun industrialisasi yang makin kuat. PPH, PPN, dan KUP kita akan terus di-adjust di dalam rangka untuk memberikan rezim perpajakan yang friendly terhadap dunia usaha. Namun tugas kami juga tetap harus mengumpulkan penerimaan perpajakan karena itu adalah sumber bagi belanja negara untuk melindungi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pengumpulan penerimaan pajak dan tujuan kita untuk memberikan dukungan dan insentif usaha akan terus kita lakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita juga akan mendorong investasi agar berbagai potensi ekonomi Indonesia yang luar biasa akan bisa terus diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif. Itulah yang menjadi alasan bagi kita semua untuk terus optimis pada tahun 2021. Optimisme kita di dalam menghadapi ekonomi yang memang tetap tidak pasti adalah dilandaskan kepada kepercayaan bahwa kita akan terus menggunakan instrumen-instrumen kebijakan secara tepat waktu, fleksibel, adaptif, namun kita juga transparan dan akuntabel. Dan yang paling penting, seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dan juga berkolaborasi serta bergotong royong untuk bersama-sama memulihkan ekonomi Indonesia, memulihkan kesejahteraan masyarakat kita dan juga mengatasi pandemi COVID-19. Semuanya tetap bisa dilakukan secara disiplin. Selamat menghadapi tahun 2021 dengan optimisme namun dengan kewaspadaan yang menyertainya. Semoga kita semua akan bisa berhasil menghadapi tahun 2021 dengan kesuksesan yang lebih baik juga dibandingkan negara-negara lain maupun tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.